Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifaldi, NIM 200861139, jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Pencaskesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video jawaban UTS tentang senam. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keselesaian gerakan fisik yang teratur. Yang kedua yaitu jelaskan sarana dan prasarana yang ada di dalam senam. Jawaban, untuk artistik putri alat dipertandingkan ada 4, yaitu lantai, meja lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Sedangkan untuk putra ada 6, yaitu lantai, meja lompat, gelang-gelang, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Yang ketiga yaitu jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Nomor pertandingan putra yaitu pertama, meja lompat. Meja lompat adalah alat yang digunakan untuk pertandingan senam artistik. Meja lompat dipertandingkan baik untuk kompetisi putra maupun putri dengan sedikit perbedaan di keduanya. Yang kedua yaitu lantai. Pesenam putra melakukan gerakan perangkaian pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter. Sejumlah rangkaian passes dipertunjukkan dan ditampilkan untuk mendemonstrasikan gerakan kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Yang ketiga, kuda-kuda pelana. Rangkaian rutin dari pertandingan kuda-kuda pelana pada umumnya terdiri dari gerakan menggunakan satu kaki maupun dua kaki. Keterampilan dengan menggunakan satu kaki umumnya ditemukan pada gerakan gunting. Gerakan dengan kedua kaki merupakan gerakan pokok dalam materi. Yang keempat yaitu gelang-gelang. Gelang biasanya tergantung pada kawat kabel setinggi 5,8 meter dari permukaan lantai dan disesuaikan dengan ketinggian sehingga pesenam mempunyai ruang untuk bergantung dengan bebas dan berayun. Yang kelima yaitu palang sejajar. Pesenam putra ditampil 2 buah paling yang sedikit lebih besar dari lebar bahu dan biasanya mempunyai tinggi 1,75 meter, sementara melakukan sejumlah seni ayunan, keseimbangan, gerakan pelepasan dari alat yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. Yang keenam yaitu palang tunggal. Sebuah palang baja tebal dengan diameter 2,4 meter dengan tinggi 2,5 meter dari permukaan merupakan alat yang harus digunakan oleh pesenam melakukan gerakan keahlian gerakan berputar. Dan sedangkan untuk nomor putri yang pertama itu lantai. Pesenam putri melakukan rangkaian gerakan pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter dalam pertandingan mulai daerah hingga internasional. Yang kedua yaitu meja lompat. Pesenam akan melakukan lari cepat di jalur yang disediakan dengan panjang maksimal 25 meter sebelum melompat ke piring board. Dengan memanfaatkan tolakan dari springboard, pesenam menggerakkan tangannya ke meja lompat. Yang ketiga yaitu balok keseimbangan. Balok keseimbangan khusus untuk wanita, semula hanya untuk keseimbangan. Namun sekarang sejumlah besar keterampilan senam lantai dikerjakan pada alat tersebut. Yang keempat yaitu palang bertingkat. Palang bertingkat merupakan salah satu alat yang dipertandingkan khusus bagi wanita dengan panjang 2,40 meter tinggi, setinggi palang bawah 1,50 meter, tinggi palang atas 2,30. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. Jawaban yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua yaitu kelenturan. Kelenturan merupakan elektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan penggunaan tubuh yang luas. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Jawabannya pertama yaitu daya ledak otot. Gabungan dari dua otot daya ledak dan kecepatan, di mana daya ledak dan kecepatan digerakkan maksimum dalam waktu yang bersamaan yang sangat cepat dan singkat. Yang kedua itu daya ledak otot tunggal. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan
rolling ke depan, bulat V dan sudut. Jawaban, cara melakukan latihan dasar gerakan rolling ke depan, bulat V dan sudut adalah berguling ke depan atas bagian belakang, badan guling ke depan dengan sikap awal dan jongkok, dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan, bulat V dan sudut. Rangkaian rolling ke depan, bulat V yang pertama itu sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua itu kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Ketiga, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Keempat, menggulingkan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dari kedua kaki. Kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti membentuk huruf P. Yang kelima itu kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan di antara kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Yang terakhir itu kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Rolling ke depan sudut. Pertama itu sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua itu kedua kaki diluruskan, satu tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Ketiga, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di antara kedua telapak tangan. Keempat, menggulingkan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut lurus rapat ke depan. Kelima, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan berusaha untuk bangun. Keenam, kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Pertanyaan selanjutnya nomor 8 yaitu jelaskan kesalahan apa saja yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Jawabannya adalah kesalahan rolling ke depan. Yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh ke depan sehingga kaki susah untuk mendorong. Kedua, keseimbangan tubuh yang kurang baik saat menggulingkan ke depan. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang bulat. Ketiga, salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di antara matras. Keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Yang kelima, posisi mengguling menjadi tidak lurus karena arah tangan tidak lurus. Keenam, dagu tidak sampai menyentuh dada sehingga sering terjadi cedera leher. Ketujuh, keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Kedelapan, kurangnya tumpuan berat badan ke tangan sehingga susah untuk melakukan tolakan. Cara mengatasinya yaitu menopang pundak pelaku ke arah guling ke depan dan membawanya ke arah guling. Kedua, membantu mendorong kaki dan membawanya ke arah guling. Ketiga, roll ke depan berpasangan. Keempat, roll belakang berpasangan. Jelaskan apa saja kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. Kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat menggulingkan ke belakang. Hal ini disebabkan karena lutut kurang bulat. Yang ketiga itu salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Kelima, keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Cara mengatasinya yaitu menopang dan mendorong pinggang pelaku ke bawah, guling ke belakang dan membawanya ke arah guling. Dua, membantu mengangkat panggul dan membawa ke arah guling. Jelaskan yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan sikap kayang serta lilin. Yang jawabannya yaitu gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dan dalam posisi keseimbangan maupun dalam keadaan statistik maupun dinamik serta menggunakan aktivitas yang
minimal. Cara melakukan sikap kapal terbang yaitu pertama berdiri tegak, kedua menaikkan salah satu kaki secara perlahan ke belakang, ketiga merentangkan kedua tangan, keempat itu kemudian tahan beberapa detik. Itulah yang disebut dengan sikap kapal terbang. Cara melakukan sikap kayang yaitu pertama badan diposisikan berdiri tegak, kedua posisi tangan diletakkan atau ditumpu pada pinggul, ketiga kemudian menekuk kedua kaki, keempat kemudian siku lengan juga ditekuk dan mengarahkan ke arah ke belakang, kelima kemudian tangan diarahkan ke belakang sehingga tangan dapat menyentuh matras dengan tumpuan, keenam ketika tangan telah menyentuh matras badan dilentingkan seperti busur, kemudian kedua tangan serta kaki diluruskan, ketujuh tangan menoleh hingga posisi badan kembali berdiri ke atas. Cara melakukan sikap lilin yaitu pertama posisi awal adalah tidur terlentang di atas matras dengan kedua tangan lurus di samping badan dan arah pandang ke atas. Kemudian angkat kedua kaki ke atas dalam posisi rapat dan lurus tegak hingga membentuk sudut 90 derajat dengan dibantu oleh kedua tangan untuk menopang tubuh. Ketiga, dan posisi tubuh akhir dari sikap lilin ini adalah dengan posisi pundak menjadi tumpuan untuk badan dan kedua tangan menjadi tumpuan untuk pengganti dari kaki. Baiklah, hanya itu video UTS 6 yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.